Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sebelum saya lanjutin bicara ini, tiba-tiba saya ingat Ustazah Musfiyah, guru kita, ibundanya guru kita Ustaz Hafiz. Dulu saya bicara masih ada beliau ya. Ini bicara kita doain buat khusus beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Allah tinggikan pangkat derajatnya. Allah hapuskan dosa-dosanya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan keturunannya keturunan soleh-solehah dan jadi ulama-ulama akhirat. Amin. Ini pesantren semakin berkah. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata dan bahasa yang pantas untuk kita uraikan di malam ini yang penuh dengan kesejukan, angin yang Masya Allah adem banget ya. Kalau kita maulid emang begini, ini hawa-hawa Nabi ya, adem ya. Salawat juga salam semoga diberikan kepada junjungan kita, pimpinan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Haji Abdul Razak. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umurnya, selalu berlimpahkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Hafizuddin MA, mudah-mudahan sehat selalu beliau, bisa memimpin santri-santrinya menuju kepada kesuksesan. Dan guru kita semua, Abuya Hisham Al-Burhani, seorang yang banyak sekali ilmunya, seorang yang tawadhu, seorang yang Masya Allah, seorang yang sangat besar di mata saya. Semoga beliau selalu Allah berikan kesehatan, panjang umur, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemanfaatan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Juga para kiai, para asatiz yang tidak dapat kami sebutkan nama beliau satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini Allah berikan kita keberkahan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini kita maulid udah kesekian kali nih ya. Kira-kira saya sampai jam berapa nih Ustaz Hafiz nih ya?
Mohon maaf nih, ya Abu ya nih. Ya Allah, Masya Allah. Ya, kita nih mungkin udah berulang kali yang hadir di sini merayakan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, majelis taklim dan lain sebagainya. Tapi kita nggak ada bosan hadir majelis ilmu, ya. Apalagi ini majelis maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu baru-baru saya ngomong di sini pakai kitab ngajinya dulu ya. Masya Allah. Sekarang alhamdulillah jamaah makin banyak. Mudah-mudahan ini adalah keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita hadir di satu majelis menceritakan tentang sepak terjang seorang ulama, orang yang soleh, lagi ulama. Itu bisa tanzilur rahmah. Apalagi kita sebut-sebut tentang Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan lebih banyak lagi turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang kita nggak berasa. Ihya Ulumuddin kita kenal tuh. Beliau mengutip perkataan ulama. Tentu kalau yang ngutip orang hebat, yang dikutip nggak kalah hebatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu beliau wafatnya 161. Ada yang mengatakan beliau adalah gurunya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i kecil tentunya. Karena Imam Syafi'i lahirnya itu 150 Hijriah. Jadi orang ngaji itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak mengurangi derajat kita. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, asatiz ngaji di tempat guru kita di sini, enggak ngurangin derajat kita. Kadang kan kita ngaji malu, ngaji jangan, ngaji jangan, ngaji jangan. Gue udah punya murid ya. Enggak ngurangin. Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau pernah mundar-mandir kepada seorang ulama sufi namanya Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi adalah, kalau kata orang sekarang, orang baru hijrah. Karena beliau tadinya itu orang yang suka mabuk-mabuk. Suatu saat murid gitu ya, orang yang baru dapat taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, murid gitu ya, orang yang baru dapat taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang yang ta'ala, kadang orang yang kayak begini Pak, Ibu hadirin sekalian, melesat hebat. Ibu hadirin sekalian, melesat hebat, ngalahin orang yang biasa-biasa aja. Terbukti beliau. Tapi walau dalam pada itu, orang kan kalau masih hidup beda sama orang udah meninggal. Kayak sekarang nih, kita lihat Bishr Al-Hafi, Masya Allah, kalau kita buka sejarahnya luar biasa. Sejarahnya luar biasa.
Beda kalau masih hidup tuh orang, beda kalau masih hidup tuh orang ngeremehin, apalagi ngeremehin, apalagi orang. Makanya pantas murid-muridnya Imam Ahmad bin Hambal protes kepada Imam Ahmad bin Hambal. Kalau bahasa orang sekarang mah, orang sekarang nih lagi viral lagi sekarang. Jadi duduk di majelis ilmu enggak ngurangin tuh harkat martabat kita, bikin bertambah, bikin bertambah. Allah, Allah. Bahkan kata ulama, apa kalau kita tuh namanya, kata ulama, apa kalau kita tuh namanya kita punya sanad. Al isnad minad-din walau lal sanad. Al isnad minad-din walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Kalau enggak ada sanad, maka orang akan ngomong sembarangan tuh, maunya dia. Bahkan ada Imam Bukhari, beliau punya kitab namanya Sahih Bukhari. Imam Bukhari ada juga kitabnya namanya Adabul Mufrad. Kalau Adabul Mufrad itu masih ada ya, yang sahih, yang dhaif, ya, yang hasan. Kalau Sahih Bukhari semuanya sahih. Beliau mengutip perkataan Uqbah bin Amir. Kata beliau, ta'allamu qabla zonina. Ini dikutip oleh Imam Nawawi, lalu beliau mensyarahkan apa yang dimaksud dengan ini. Kata Imam Nawawi, beliau mengutip perkataannya, beliau tulis dalam kitabnya Al-Majmu'. Kata beliau, ta'allamul ilma min ahlihi. Tuntutlah olehmu akan ilmu itu kepada ahlinya. Al-muhakkikina al-wari'ina, seorang yang teliti, seorang yang wara'. Qabla zahabihim, sebelum perginya mereka, sebelum meninggalnya guru-guru kita. Kadang kan kalau kita ngaji begitu Bapak Ibu sekalian. Ini kan majelis ilmu, biar mudah-mudahan tambah banyak lagi yang ngaji, amin ya Allah. Kadang kita ngaji kan begitu ya, ngaji jangan pas banget hujan turun, udah alhamdulillah. Kata beliau, sebelum perginya mereka ulama, wa maji'i qaumin yatakalamuna fil ilmi bimisli nufusihim wa zununihim allati laisa laha mustanadun syar'iyyun. Kata beliau, sebelum perginya tuh para ulama, sebelum meninggalnya para ulama, lalu datang satu kaum yang bicara tentang ilmu sesuai dengan nafsunya, sesuai dengan sangka-sangkaan belakangnya, yang dimana mereka enggak punya sanad yang jelas syariat. Makanya ada guru kita ngaji, mudah-mudahan nih bukan maulid doang rame, tapi ngajinya pun rame, amin ya Allah. Masya Allah. Apa yang diucapkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri sehingga dikutip oleh Imam Al-Ghazali, menandakan begitu hebatnya apa yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau apa? Inda zikri sholihina tanzilur rahmah. Ketika disebutkan orang-orang soleh, turun rahmat.
orang soleh disebutkan turun rahmat, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Apa yang dimaksud turun rahmat? Ntar ya kita akan bicara sedikit. Ntar guru kita ngomongnya lebih hebatan lagi ntar insyaallah. Abu ya kita insyaallah. Ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Yunus. Mungkin kita kurang familiar kata anak sekarang. Ada beliau ini lahirnya 183, ditulis oleh Az-Zahabi itu dalam kitabnya A'lamus Syari A'lamin Nubala. Apa kata beliau? Kata beliau, ma ra'aitu lil qalbi anfa'a min dzikri sholihin. Aku belum pernah nemuin, aku belum pernah ngelihat yang lebih manfaat untuk ilmu, untuk hati daripada menyebutkan perjalanan orang-orang soleh. Jadi betapa hebatnya tuh menyebutkan tentang orang-orang yang soleh, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita perayaan Maulid sebut-sebut tentang perjalanan sepak terjang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah bosan itu. Setiap tahun bahkan kita wajibin diri kita untuk Maulid ya. Kemudian ada lagi dikutip oleh Imam As-Sakhawi. As-Sakhawi itu seorang ulama besar dalam hadis juga sejarah. Beliau punya kitab namanya At-Tawbikh ala Manzamat Tarikh. Apa kata beliau? Hikayatus solihina afdalu inni min zikrin min kasirin minal fikhi, kata beliau. Menceritakan tentang orang-orang yang soleh itu lebih afdal menurutku, katanya, daripada banyak ngomong tentang fikih. Ini kata Imam Abu Hanifah. Coba bayangin tuh, Imam Abu Hanifah seorang ahli ilmu, begitu pula Imam As-Sakhawi seorang ahli ilmu, tapi beliau mengatakan bahwasannya cerita tentang orang-orang soleh itu lebih afdol daripada cerita banyak tentang fikih. Masya Allah. Padahal kalau orang terangin tentang fikih, Bapak Ibu hadirin sekalian, dalilnya dibawa, Al-Qur'annya dibawa, hadisnya dibawa, kaidah fikihnya dibawa, usul fikih dibawa, usul hadisnya dibawa, umpama usul hadisnya dibawa, diterangin bagaimana tentang ilmu, kan hebat. Tapi kalau cerita ulama itu lebih hebat lagi, kata beliau. Kenapa bisa begitu? Masya Allah. Tanzilur rahmah, turun rahmat. Bagaimana tuh turun rahmat? Mungkin kita bertanya tuh ya. Karena kadang kita nih orang yang kurang berasa. Emang ngapa kurang berasa? Saya rasa penyebabnya itu adalah kurang syukur. Orang kalau kurang syukur itu enggak berasa. Jangan banyak ya, jangan ya dikit, banyak aja enggak berasa. Orang kalau selalu bersyukur dikit kerasa. Apa yang dimaksud dengan tanzilur rahmah? Ada kitab namanya Is'adur Rafiq. Dikatakan di sana wa makna ya, makna nuzulur rahmati nuzulu sababiha izhiya izhiya dukhulul jannati wa sababuha in bi'asul qulubi
lil iktida'i bihim wal istinkafu mimma huwa mulabisuhu minal kusuri wa taksiri wa mabda'uha fi'lul khairi wa mabda'uhu ar-raghbatu wa mabda'uha zikru ahwalis sholihin. Ini makna turun rahmat, kata beliau. Beliau mengutip dari perkataan Imam Ghazali. Jadi ini adalah perkataan Imam Ghazali. Apa kata beliau? Makna nuzuli rahmati, makna turunnya rahmat itu adalah nuzulu sababiha, turun sababnya, sabab rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Izhiya dukhulul jannati, karena dia yang namanya rahmat itu adalah dukhulul jannah, kata Imam Ghazali. Walaupun ini ulama beda pendapat. Menurut Imam Ghazali, turun rahmat itu adalah masuk surga. Nah, turun rahmat itu kata beliau adalah, kata Sayyidatuna Aisyah, Masya Allah, padahal udah jadi nabi, diampunin dosanya, tapi sampai kayak begitu. Masya Allah. Bahkan sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Bapak Ibu hadirin sekalian, pernah diceritakan beliau mensewakan baju besinya, beliau sewakan baju besinya, Masya Allah. Kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Coba renungin. Berarti Nabi itu, coba renungin. Berarti Nabi itu miskin. Berarti Nabi itu susah. Berarti Nabi itu susah. Seorang pemikir Indonesia, bapaknya sudah meninggal dunia tuh ketika beliau lahir. Kemudian gak lama setelah itu ibunya meninggal lagi. Gak lama tuh kemudian pamannya meninggal lagi. Bahkan ada istilah amul huzni, hari duka cita, tahun duka cita. Allah, meninggal tuh Nabi tuh. Apa keluarga orang-orang terdekatnya meninggal, miskin. Kemudian rata, kaya berarti beliau. Jadi Nabi pernah kaya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Artinya apa? Kita juga mesti kaya. Tapi ada di saat kita butuh kaya. Lah kalau beli tanah kan mesti pakai duit, masa ya miskin? Bangun pesantren ini kan mesti pakai duit, masa ya miskin? Mesti kaya. Tapi di akhir umurnya Nabi miskin tuh susah. Susahnya Nabi itu susahnya bagaimana tuh? Kalau saya melihat susahnya Nabi, beliau sengaja susahin tuh. Makanya beliau berdoa, Allahumma amitna miskinan. Kalau menurut pandang saya, ini hadis benar-benar beliau minta miskin, cuma waktunya. Bukan miskin terus, bukan waktunya. Makanya ada ulama mencontoh ini, ketika beliau sudah mau meninggal dunia, itu hartanya dibagi-bagiin semua kepada anak-anaknya semua. Dia tinggal di tempat wakaf. Ada juga yang menghibahkan, dia tinggal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sifat Nabi kita Muhammad sallallahu. Kenapa Nabi bisa begitu? Kenapa Nabi memiskinkan dirinya? Ada apa dengan ini? Mungkin itu bertanya oleh kita. Tidak lain tidak bukan adalah Nabi sayang kepada umatnya. Nabi cinta sama umatnya. Nabi nggak kepengen kalau umatnya lupa sama akhirat.
Terus dia memperkaya. Nabi nggak mau itu. Kenapa? Nabi ingat, Nabi punya bawaan, Nabi punya pengikut. Masya Allah. Nabi mikirin kita supaya jangan lupa. Masya Allah. Makanya ulama macam-macam, Bapak Ibu hadirin sekalian. Ada ulama yang memiskinkan dirinya, rumahnya, ya Allah, saya pernah ketemu sama orang kayak begini, ya Allah, Masya Allah. Ada juga ulama yang beda, mengkayakan dia. Apa katanya? Ta'adus minikmah, kita husnuzan aja ya. Kita husnuzan aja, masing-masing kita pilih, silakan mau jalan mana. Tapi ingat, kita punya bawaan. Allahu Akbar. Ya, kita mundur lagi, kita terusin yang tadi. Jadi ketika kita sebutkan sepak terjang Nabi, tanzilur rahmat, turunnya rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu turun sebab-sebabnya. Inbiasul qulubi, bangkit hati kita untuk ya, lil iktida'i bihim, untuk mengikut kepada mereka. Hati kita pengen ikut kepada beliau. Seperti tadi Nabi pengen rasanya kayak begitu tadi tuh. Boleh jadi banyak tuh, sangat banyak bahkan orang yang pengen ikut seperti Nabi. Pertama miskin nggak apa-apa, atau kaya, di tengah-tengah kaya karena perlu membangun pesantren, perlu bangun ya sarana prasarana pesantren, beli tanah. Guru kita ini kan lagi bangun juga nih, sama saya pun begitu, mesti kaya. Makanya saya suka mengatakan orang hebat itu adalah bukan orang yang memahalkan pendidikan, bukan. Orang hebat itu adalah orang yang membangun usaha untuk menopang pendidikan. Oh, orang hebat. Ini guru kita orang hebat nih, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, amin. Kemudian apalagi wal istinkafu mimma huwa mulabisuhu minal kusuri wat taksiri, menahan diri dari sesuatu yang dimana dia sudah lakukan daripada kekurangan, menahan diri daripada kekurangan dirinya dengan sebab dia dengarkan kisah-kisah para nabi atau orang-orang yang soleh. Kemudian kata beliau, wa mabda'uha, dan permulaan rahmat itu adalah fi'lul khairi, melakukan kebaikan. Saya yakin nih Bapak Ibu hadirin sekalian pulang dari sini akan melakukan kebaikan, akan tertanam di hatinya. Umpama apa? Pengen ntar sholat malam, amin ya Allah. Ntar malam jangan sampai kesiangan, amin ya Allah. Kemudian kata beliau, wa ma bada'uhu ar-raghbatu, permulaan berbuat kebaikan itu adalah gemar, cinta. Mulai dibangun dengan cinta, senang. Kemudian kata beliau lagi, wa mabda'uha, permulaan cinta itu adalah zikru ahwali sholihina, menyebutkan keadaan orang-orang yang soleh. Nah, apalagi kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya pengen ngomong banyak nih, tapi kan udah malam nih, kagak enak nih. Ya, ntar diomelin, udah jam 11 lewat ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu lagi dah sifat Nabi yang luar biasa, yaitu istiqomah ya. Istiqomah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Apa itu istiqomah? Benar-benar orang berbuat baik sekali, itu berbuat baik sekali bisa, tapi kalau berulang kali itu susah. Apa itu istiqomah? Ada satu kitab namanya Zadul Muflihin. Di sana dikatakan istiqomah itu adalah al-i'tidal,
ala ta'atillah aqdan wa qaulan wa fi'lan. Istiqomah itu adalah sederhana, ya, atas taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik akidahnya yaitu hatinya maupun perkataannya maupun perbuatannya. Seperti kita di sini ngaji, kita nih istiqomah. Kenapa kita istiqomah? Karena istiqomah ini luar biasa hasilnya. Bahkan kata Nabi, ada seorang ulama, ya, dalam Sarah Hikam dikatakan al-karamatul hakikiyatu al-istiqomah. Karomah yang hakiki itu istiqomah. Jadi kalau kita pengen dapat karomah, istiqomah, ngaji istiqomahnya, ngajar istiqomah. Oh, kata guru saya kalau ngajar itu istiqomah, apa kata beliau? Orang sepotong ngajarin aja. Masya Allah. Kayak gini nih kalau ngaji nih, Masya Allah, ini kan ngaji banyak banget orangnya. Istiqomah. Ada juga ulama mengatakan istiqomah itu haitsu matastaqim yuqaddir lakallahu naja'a fi ghabiril azmani. Kapan saja kamu istiqomah, maka Allah akan berikan kamu keberuntungan pada masa-masa yang akan datang. Jadi kalau kita istiqomah nih Bapak Ibu hadirin sekalian, kita duduk di majelis ilmu, apalagi seperti ini, guru kita nih, beliau Ustaz Hafiz nih gratis terus, Masya Allah, sama dengan Al-Isra, hakul yakin Allah kasih keberkahan, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau punya sifat yang sangat mulia sekali, yang kalau kita bicarakan malam ini bahkan berhari-hari nggak bakalan habis. Saking apanya? Saking banyak beliau punya sifat yang hebat, yang mulia. Beliau adalah seorang yang pemaaf. Beliau adalah seorang yang kagak tegaan orangnya. Ada satu saat ada seorang Arab Badui datang ke masjid. Kalau dulu masjidnya nggak kayak sekarang. Iya. Kalau sekarang kan udah ada ubin gitu ya. Kalau dulu masjidnya masih kerikil-kerikil. Ada seorang Arab Badui datang kencing aja, gitu. Di situ ada sahabat-sahabat besar bahkan. Kalau kita ngelihat ada orang kencing di masjid, kira-kira kita apain orang itu? Hah? Bagel, seret, kita apain kira-kira? Serentak. Pastinya kita marah. Sahabat pun begitu. Iya, pantas orang lagi kencing itu ya, Masya Allah. Orang kencing ya pasti marah. Tapi Nabi ketika ngelihat ada seorang Arab Badui kencing, apa yang Nabi lakukan? Nabi stop yang omelin tuh. Karena sahabat ketika itu marah banget kepada orang yang kencing. Ya pantas marah beliau, pantas, karena kencing. Kita pun begitu, manusiawi namanya. Tapi Nabi punya akhlak yang luar biasa. Ketika diomelin apa kata Nabi itu? Stop, kata Nabi, biarin dia kencing. Masya Allah. Ini enggak kebayang oleh kita Bapak Ibu hadirin sekalian. Sampai-sampai orang Arab Badui merasakan nikmatnya tuh, hebatnya sifat Nabi. Sampai orang Arab Badui mengatakan,
Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarhamna ahadan wala tarham ma'ana ahadan, kata beliau. Allahumma arhamni wa Muhammadan, ya Allah sayangilah saya dan Muhammad, dan jangan sayangi kami, jangan sayangi selain kami, katanya. Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu bapak-bapak hadirin sekalian, karena menyebutkan tentang sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu hebatnya, pengaruhnya begitu hebatnya, mudah-mudahan perayaan Maulid ini semakin semarak, amin. Semakin rame, tahun besok makin rame, amin. Iya. Dan semuanya sehat walafiat, panjang umur, banyak duitnya, apalagi guru kita, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.